Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mendengarkan. Perkenalkan, saya Hanifah Fauzia, absen 12. Dan hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar, tapi seringkali kita mendengar kata ini namun seringkali diabaikan. Hak asasi manusia atau kita bisa bilang dengan kata singkatnya yaitu HAM. HAM ini bukan hanya sekedar konsep, mereka adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu yang harus dihormati dan dilindungi. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keberagaman, dan setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi. Namun seringkali kita lupa betapa pentingnya hak-hak dasar ini. Mari kita bahas beberapa hak asasi yang paling mendasar dan mengapa mereka begitu penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan pengertian dasar dari HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Salah satu aspek penting dari HAM adalah kesetaraan gender, yang berarti bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dan tidak boleh diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. HAM juga merupakan hal yang bersifat inalienable, yaitu tidak dapat direnggut atau dicabut oleh siapapun. HAM itu sudah ada sejak seorang individu itu belum lahir, sudah lahir di dunia, bahkan sudah meninggal. Menurut Komnas HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahkan disebutkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah salah satu peraturan yang secara khusus mengatur HAM di Indonesia. Undang-undang ini terdiri dari 106 pasal yang menguraikan hak-hak dasar individu serta kewajiban negara dalam melindungi hak-hak tersebut. Mari kita mulai HAM yang mengenai tentang kebebasan berbicara. Kebebasan ini memungkinkan kita untuk mengekspresikan pendapat kita tanpa takut akan pembalasan. Ini adalah fondasi dari demokrasi dan inovasi. Tanpa kebebasan berbicara, kita tidak bisa berdiskusi atau berdebat tentang ide-ide baru. Selanjutnya ada hak atas privasi. Setiap individu berhak atas privasi dan keamanan pribadi. Hak ini penting untuk menjaga integritas dan kebebasan pribadi kita. Di era digital ini, menjaga privasi menjadi semakin penting lebih dari sebelumnya. Dan ada pula hak untuk mendapatkan pendidikan. Adalah salah satu hak asasi yang paling mendasar, memberikan kita pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Tapi bagaimana caranya memastikan bahwa semua orang mendapatkan hak-hak ini? Bahwa adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk untuk memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorang ataupun masyarakat. Lalu, dalam pendidikan dan kesadaran publik sangat penting. Kita harus terus belajar dan menyebarkan informasi tentang hak-hak kita. Selain itu, dukungan terhadap organisasi-organisasi yang bekerja di bidang HAM juga itu sangat penting. Contohnya kita ambil dari bagaimana HAM dan kesetaraan gender saling terkait. Nah, apa dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari? HAM dan kesetaraan gender sangat saling terkait. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara adalah bagian dari HAM dan juga merupakan bentuk kesetaraan gender. Tanpa kesetaraan gender, banyak orang, terutama perempuan, yang masih menghadapi diskriminasi dan hambatan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Ini tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga menghambat perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Dan apa yang menyebabkan konflik ketika kesetaraan gender tidak dihormati? Dan bagaimana dampaknya terhadap individu dan masyarakat? Konflik ini seringkali timbul ketika ada ketidaksetaraan gender baik di tempat kerja, sekolah, maupun rumah.
Misalnya, jika seorang perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang di tempat kerja, ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan bahkan protes. Dampaknya terhadap individu bisa berupa stres dan kecemasan. Sementara dampaknya yang terhadap masyarakat bisa berupa ketidakstabilan sosial dan peningkatan kekerasan. Dan apa solusi yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari ketidaksetaraan gender? Solusi utama adalah pendidikan dan kesadaran. Dengan mendidik masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender, kita bisa mengubah pandangan dan perilaku orang-orang. Selain itu, pemerintah dan organisasi harus berperan aktif dalam membuat dan menegakkan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dan semua kelompok rentan lainnya. Sebelum kita selesai, penting untuk diingatkan bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk membantu orang lain bisa membuat perbedaan besar. Mari kita jaga hak-hak kita dengan baik dan berusaha untuk selalu berbuat adil. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mohon maaf bila saya dalam berbicara ada salah kata. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk tetap kritis dan aktif dalam menuntut keadilan dan kesetaraan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.